kadang yang membuat kita itu semakin terpacu, semakin maju, itu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Bahwasanya semakin nyaman lingkungan kita, maka semakin sulit untuk kita bergerak. Zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya. Investasi yang paling mahal itu adalah leher ke atas. Ini ya, kita sebagai pribadi gitu, secara realnya itu gimana tuh cara kita bisa melatih nih jiwa kepemimpinan kita nih biar jadi nih, Zat? Gimana, Zat? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Kisah Kamu episode ke-9. Episode kali ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang yang mempunyai kisah unik dan inspiratif. Kita coba menggali ilmu dan pengalaman dari tamu yang kita undang. Nah, pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah seorang kakak kelas saya. Dia adalah Ustadz Zuhdi Evianto. Ustadz Zuhdi adalah mahasiswa Universitas Islam Madinah jurusan Syariah, lulusan Pesantren Islam Al-Irsyad angkatan 26. Dulu, kami sempat satu organisasi di Ahlan Magazine. Ustadz Zuhdi adalah salah satu suksesor di balik acara Puldapia Expo 2019. Insya Allah, edisi kali ini kita akan sharing-sharing santai seputar self-improvement dan leadership. Harapannya, para pendengar bisa menambah wawasan dan bisa meningkatkan skill leadership lagi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Ustadz Zuhdi Evianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz Farhan. Masya Allah. Apa kabar nih, Ustadz? Lagi di mana nih sekarang nih? Ya Alhamdulillah lagi di kampus Ustadz, lagi di kamar, Alhamdulillah. Masih di Madinah nih berarti ya. Gimana nih kabar Madinah nih? Gimana perkembangan di sana? Alhamdulillah sekarang Madinah cukup kondusif sih ya. Alhamdulillah rata-rata perharinya sudah mungkin di angka 100 atau bahkan Alhamdulillah sudah di bawah 100 per hari kasus COVID-nya. Iya iya iya. Berarti perjalanan sudah mulai terbuka gitu ya, mulai dari dalam negeri ke luar negeri atau aktivitas di sana sudah mulai kembali normal gitu ya? Ya, untuk aktivitas di dalam Saudi sendiri pun memang sudah normal, sudah seperti sedia kala. Cuman memang tetap harus menggunakan protokol kesehatan Ustadz Farhan. Jadi seperti jaga jarak gitu kan, atau mungkin pakai masker itu masih. Buat protokol berarti tetap tetap ketat gitu ya? Buat protokol di sana gitu tetap ketat gitu? Ya seperti protokol yang ada di beberapa negara lainnya aja. Mungkin batas berkumpul tidak boleh lebih dari sekian, sama sebenarnya. Iya iya iya. Nah, ini kan kita nih sekarang temanya nih tentang leadership nih, Stat. Kita nih penasaran nih, Stat, tentang bagaimana nih, antum kan punya pengalaman nih, buat, leadership, memimpin suatu event, suatu organisasi. Nah, kalau menurut antum sendiri, sebenarnya leadership itu seperti apa, Stat? Kalau menurut pendapat antum? Ya Ustadz Farhan, jadi kalau kita berbicara tentang leadership, sebenarnya menurut Ana leadership itu adalah sebuah cara atau sebuah gerakan ya untuk menginfluence orang sebenarnya. Tapi menurut Ana leadership itu lebih bagaimana kita menginfluence orang untuk mengikuti visi kita. Ini loh tujuanku, ayo bareng-bareng yuk ke tujuanku. Nah, itulah menurutku tentang apa sih itu leadership. Berarti poinnya tuh influence people gitu, bagaimana kita mengajak orang, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita, untuk berjalan di atas visi kita gitu ya, kurang lebih gitu ya? Iya benar Sat. Karena teringat Sat, jadi memang banyak sih cara bagaimana kita mengajak atau menginfluence orang ya untuk mengikuti visi kita atau merealisasikannya. Teringat nih Sat Farhan ada dosen yang melakukan research namanya Gary Yukel. Beliau mengumpulkan ternyata ada 11 langkah atau 11 strategi untuk menginfluence seseorang. Yang paling inti dari ke-11 itu adalah bagaimana kita menyiapkan visi tersebut. Ya. Kalau visi itu adalah jelas ya kan, visi itu menarik, maka orang pasti ingin ikut mensukseskan visi tersebut. Itu intinya Ustadz Farhan. Berarti poin yang Anda tangkap di sini dari sekian banyak how to influence people gitu ya. Kita poin paling pentingnya itu kita mempunyai visi yang jelas gitu ya.
selain jelas, visi itu juga Iya. menarik gitu ya. Langkah Jadi selanjutnya gimana yang kita harus mengajak orang untuk mengikuti visi kita gitu. ya, langkah selanjutnya yang harus kita miliki adalah kepribadian yang bagus. Ya. Jadi kadang orang itu ingin mengikuti kita, ingin membantu kita karena dia kenal kita. Oh, ternyata Ustadz Farhan itu baik hati. Oh, ternyata Ustadz Farhan itu dermawan nih misalnya ya kan. Lah, itu kan sebuah faktor yang orang itu segan, orang itu ingin mengikuti atau ingin membantu kita. Itu jadi yang tadi pertama adalah visi yang jelas, maka yang kedua adalah harus nih kita mempunyai kepribadian yang jelas. Jujur, baik hati, dermawan. Nah, itu juga salah satu juga contohnya adalah komunikasi, ya kan? Gitu, Ustaz. Berarti sisi personal ini dari seorang pemimpin itu memang benar-benar harus kita perbaiki juga, kita perhatikan gitu ya. Soalnya orang itu yang ibaratnya akan kita pengaruhi itu salah satu faktor pertimbangan terpenting mereka itu adalah karakter kita gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi sama orang, bagaimana akhlak kita, pribadi kita gitu ya. Apakah bisa menjadi teladan atau tidak gitu ya. Jadi selain mempunyai visi yang jelas, kita harus mempunyai karakter pribadi yang baik gitu ya, poinnya di situ ya. Iya, benar, Ustaz. Harus memiliki itu. Nah, setelah itu, poin pertama tentang visi yang jelas, terus karakter pribadi yang baik, itu apa lagi, Sat? How to influence people, bagaimana kita mempengaruhi orang lain gitu? Iya, banyak sebenarnya ya yang tadi Ana jelaskan kan ada 11. Di antaranya memang pribadi yang baik, bahkan ancaman pun sebagai suatu cara untuk mempengaruhi orang gitu kan. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, aku kenain gini loh. Nah, misalnya salah satunya adalah menunjukkan fakta misalnya. Eh, kenapa ya kok terjadi seperti ini misalnya gitu kan? Kenapa kok nggak seperti ini aja gitu kan? Contohnya nih, oh kalau misalnya dengan poin ini, Ana teringat ya tentang dakwah atau beberapa ayat di Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya apa yang kita sembah selain Allah itu nggak menimbulkan manfaat loh, gitu loh. Mereka itu nggak ngasih ente apa-apa, ngapain ente menyembah mereka? Itu kan sebuah fakta ya kan. Contoh misalnya kita sebut di surat Asy-Syu'ara ya, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, beliau berkata kan, qala hal yasma'unakum ittada'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ya. Apakah berhala-berhala kalian ini mendengar ketika kalian meminta kepada mereka? Apakah mereka memberikan kalian manfaat atau kemudorotan? Nah, itu kan memberikan sebuah fakta, ya kan? Nah, ini pun juga dinilai sebagai sebuah bagaimana kita caranya menginfluence seseorang. Ya. Ada lainnya misalnya tentang kolaborasi, ada misalnya kita tentang legitimasi begitu kan. Contoh nih, contoh apa sih legitimasi gitu kan ya? Ya berarti adalah tentang penugasan. Contoh misalnya ketika kita di pondok ya kan, tiba-tiba kita dipanggil oleh kesantrian atau mungkin kepala sekolah. Ustadz Farhan, kamu tugasin di sini ya gitu kan. Ustadz Farhan, kamu ngajar mata bidang ini gitu kan. Nah, kalau memang sudah ditugasin, apakah kita bisa nolak gitu kan? Nah, itu ya poin-poin ya tentang bagaimana kita menginfluence seseorang. Ternyata cukup banyak poin gitu ya, cara kita mempengaruhi orang lain. Di sini ada ilmu ilmu yang menarik sebenarnya kalau kita dalamin di sini ya. Jadi, sebenarnya kita ini bisa mempengaruhi orang lain nih, kalau kita tahu caranya gitu ya. Orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Ibaratnya, kalau kita ibaratnya bisa memegang opini massa, dengan cara-cara yang tadi disebutkan, mulai dari visi yang jelas, akhlak yang baik, terus ancaman, delegasi, kolaborasi, itu kita bisa mengarahkan orang lain menuju ke suatu titik gitu ya. Gitu bukan, Seth? Iya, benar, Ustaz. Tahu caranya dan tahu bagaimana menyampaikannya, Ustadz Farhan. Jadi ada 2 poin, tahu caranya ya bagaimana menginfluence-nya itu caranya gimana, dan cara penyampaiannya, itu 2 poin yang berbeda tentu kan. Iya, Nah, sekarang kita pindah nih ke poin selanjutnya, Sat. Sebenarnya kenapa sih leadership itu penting gitu? Kadang mungkin sebagian orang mikir, "Ana ngapain sih memimpin? Ana lebih enak, ikut aturan yang udah ada aja nih. Ana ikut kepemimpinan orang lain aja nih, lebih jelas. Ana nggak terlalu ribet, nggak terlalu mikir segala macam." Itu gimana, Sat? Kenapa sebenarnya leadership itu penting tuh kenapa gitu? iya. Sebenarnya leadership itu juga
bukan bagaimana kita memimpin sebuah organisasi, kelompok, atau golongan ya. Bahkan kita pun adalah pemimpin bagi diri kita. Kitalah yang mengarahkan, ya kan? Apa yang akan dilakukan anggota badan ini? Ya, kita punya tujuan, maka bagaimana kita memanage badan ini, ya kan? Memanage badan ini untuk meraih tujuan itu. Kalau kita misalnya ingin kaya, kita harus menabung, ya kan? Kalau kita ingin pintar, kita harus belajar, ya kan? Akhdul bil asbab gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga sebuah langkah leadership di dalam diri kita, gitu kan? Yang mana Nabi pun bilang kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Kita adalah pemimpin, ya kan? Untuk apa yang kita pimpin dan setiap kalian adalah pemimpin, ya. Jadi bukan pemimpin itu hanya struktural saja. Nah, oh ternyata kamu adalah ketua umum. Oh ternyata kamu adalah presiden. Enggak, kita semuanya pemimpin gitu, Sat. Setiap orang itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri minimal. Jadi kita nggak bisa membatasi definisi kepemimpinan itu hanya terbatas pada struktural yang ada gitu ya. Misalnya harus kepemimpin organisasi, ya enggak. Karena setiap orang itu memimpin gitu ya. Kullukum ra'in, setiap orang itu ya pemimpin gitu ya. Dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap orang tuh bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin gitu kan ya. Jadi poinnya itu setiap orang tuh pemimpin. Nah, kembali lagi jadi kenapa sebenarnya kepemimpinan itu penting gitu dalam diri seseorang itu? Kenapa gitu? Iya. Kenapa kok penting ilmu memimpin itu? Ya. Pertanyaannya, maka jawabannya adalah pemimpin itu ada juga ilmunya. Agar apa? Agar tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan. Dan ada satu hal, Ustadz Farhan, yang tidak bisa dimiliki atau tidak bisa dipelajari secara otodidak dalam ilmu kepemimpinan, yaitu adalah daya tahan seseorang ketika dia ditimpa sebuah masalah. Itu yang sebenarnya sangat penting sekali dalam ilmu kepemimpinan, ya kan? Kadang karena ada orang yang ditimpa masalah sedikit, wow dia galau. Ketika kita level kita sudah tinggi, ya kan, kita sudah pernah menerima beban yang sungguh luar biasa. Ketika kita menerima beban yang kecil, oh merasa, oh ini mah gampang nih gitu kan. Sama ketika kita belajar gitu kan, misalnya kita belajar nahwu, ya kan. Tentu pelajaran nahwu di kelas 1 dan di kelas 2 beda kan, lebih sulit kelas 2 gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, ketika betul. kita sudah di kelas 2, pasti ketika kita diuji dengan pelajaran yang di kelas 1 gampang gitu kan. Seperti Mhm, itulah resistensi dalam dunia leadership gitu. Jadi memang leadership itu mhm. juga sebuah pelajaran yang kita harus belajar gitu. Penting banget gitu ya, kita mempelajari leadership itu penting banget gitu ya. Karena ya bener banget, itu sebenarnya itu lebih ke bukan teoritis, bukan kita belajar otodidak, tapi itu kita pelajari dengan pengalaman, dengan terjun langsung gitu, Sat, ya. Iya, benar, Seth. Nah, mungkin mungkin antum bisa sedikit cerita nih, Sat, tentang ya pengalaman antum memimpin gitu, tentang ya mungkin singkat aja tentang bagaimana tuh, daya tahan tadi terlatih tuh dengan kita mungkin memimpin suatu event, memimpin suatu organisasi gitu, mungkin antum bisa cerita, Sat. Iya, Seth. Yang pertama pameran di bulan November 2018 di Al Jazeera Polonia Restoran. Yang kedua pameran pendidikan juga di Jakarta Convention Center pada bulan September 2019 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya Ana nggak ingin meminta sebuah amanah karena dulu memang ketika pertama kali diamanahi pameran di bulan November 2018 itu nggak sengaja, Ustaz. Kumpul-kumpul, diajak makan-makan, pulang-pulang pulang-pulang ternyata ada event, ada proyek gitu kan. Padahal awal-awalnya bilangnya cuma makan-makan gitu kan. Nah, waktu itu Ana ditanya, Ustaz, Zudi, kamu mau nggak ikutin bantu acara ini? Gitu. Jadi pertama itu bukan pertanyaan kamu mau mimpin nggak, ya. Padahal mau nggak ikut jadi panitia gitu kan. Nah waktu itu anak jawabnya bukan iya, anak bukan tidak. Anak bilangnya terserah antum saat antum gimana lihat anak aja gitu kan. Karena gini Ustadz Farhan, anak tuh kadang sukanya takut nyesel ketika anak bilang enggak ternyata anak bisa mengambil kemanfaatan yang banyak, ya kan? Ketika anak bilang iya, ternyata anak nggak kuat megang gitu kan. Ya udah akhirnya anak apa namanya udah biarkan
ustadz memilih An-Najab gitu kan. Juga waktu itu Ana teringat dari sebuah hadis. Ini itu untuk ini ya, Abdurrahman bin Samurah. Jadi waktu itu Rasulullah pernah bersabda, la tas'alil imarah, jangan minta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Ketika kamu mendapatkan sebuah amanat tanpa kamu itu bersusah payah untuk mendapatkannya, nggak terlalu ambisi, maka insya Allah kamu akan ditolong. Lah, Hmm. pegangan Ana seperti itu, Sa. Nah, dari acara itu sebagai pintu pertama antum lah ya, memimpin sesuatu hal yang cukup besar gitu. Nah, setelah itu, apalagi tuh, setelah dari acara itu tuh? Iya, itu kan acara yang pertama ya di bulan November. Alhamdulillah sukses. Nah, ternyata ketika kita sukses ini, kita ingin sebuah acara yang lebih besar lagi. Lah, ditentukanlah acara di Jakarta Convention Center. Convention Hall terbesar ya di Jakarta ya. Alhamdulillah. Bahkan bukan langkahnya ini bukan satu dua anak tangga lagi nih. Udah loncat nih ya kan dari yang cuman di restoran akhirnya di sebuah convention hall yang kita megang satu hall penuh gitu. Bayangin aja saat ya ketika kita di November itu mungkin kita cuman menghabiskan satu hari biayanya 80 juta lah mungkin ya. Nah, di Jakarta Convention Center ini saat ini bisa 700 sampai 800 juta Ustaz. Ana megang itu dan ketahanan itu sempat diuji saat di situ saat. Jadi sering Ana ingin menyerah saat, sering ingin menyerah untuk banyak beralasan. Nah, ini menarik nih, Sat, semakin kita masuk ke ranah yang lebih besar berarti persistensi kita itu lebih terbentuk gitu ya, kapasitas kita lebih jadi lah gitu istilahnya gitu. Nah, pertanyaannya nih, pelajaran apa aja nih yang antum dapat nih ketika antum ya memimpin event yang sebesar itu gitu, yang sampai 800 juta, menghimpun dana 800 juta. Ini poin-poin penting apa aja yang antum dapatkan selama antum, meng-handle acara sebesar itu gitu, Sat? Iya, yang pertama tentu tadi ya tentang daya tahan. Itu yang pertama ya tentang resistensi. Yang kedua Mhm. adalah bagaimana toleransi. Ya, bagaimana kita menganggap teman kita ini bukan pegawai loh gitu. Toleransi sangat dibutuhkan sekali. Kita sebagai pemimpin, toleransi besar kalau kita fokusnya hanya kepada yang males-males, nggak jalan, Seth. Ya kan? Kita tentu harus fokusnya adalah solusi. Ketika satu orang nggak bisa, nih solusinya gimana nih? Harus yang nge-backup. Gitu kan? Akhirnya kita carikan solusi seperti itu. Jadi pemimpin itu yang pertama tadi harus resisten, punya daya tahan, ya kan? Yang kedua adalah toleransi kepada partnernya, kepada followersnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana pemimpin itu harus gesit. Gesit. Oh, jalan ini Mmm. ketutup, ambil jalan lain. Oh, jalan ini buntu, ambil cari solusi yang lain. Itu 3 pelajaran yang bisa anak ambil dari proses kepemimpinan itu. Itu pelajaran secara teori ya, Ustaz ya. Tentu networking kita bertambah gitu kan. Ternyata kita kenal seorang ini, kita kenal seorang ini. Alhamdulillah banyak pelajaran ataupun manfaat yang Anda dapat dari kepemimpinan ini. Nah, masya Allah, menarik juga nih Sat pembahasannya Sat. Nah, sekarang ini pertanyaan mungkin yang paling banyak ditanya nih, sama sebagian teman-teman gitu ya. Sebenarnya gimana sih mahasiswa lah, mahasiswa pada umumnya, dia ini masuk kampus, pulang lagi, kerjain tugas, belajar. Nah, itu cara mengasah jiwa kepemimpinannya itu gimana, Sat? Jadi, ini ya kita sebagai personal pribadi gitu, secara realnya itu gimana tuh cara kita bisa melatih nih jiwa kepemimpinan kita nih biar jadi nih, Sat? Gimana, Sat? Iya. Jadi kembali ke apa itu memimpin ya. Kan ketika kita di awal tadi kita sempat singgung memimpin atau leadership itu adalah bagaimana tentang visi gitu kan. Ya, tentu Mhm. kita harus tahu dulu apa visi hidup kita, apa sih tujuan kita, ya kan? Kesampingkan dulu kenapa, yang penting kita harus ada purpose dulu gitu kan. Nah, Mhm. ketika kita sudah ada purpose, baru kita lihat apakah langkah-langkah kita itu sesuai dengan purpose kita, gitu kan. Dalam arti kata leadership, bagaimana sih kita mengasah leadership ketika kita masih mahasiswa? Ya lihat itu visi kita apa, ya kan?
Kalau visi kita hanya terdapat secara individual, ya kan, ya lihat lagi gitu loh. Jadi intinya leadership itu tergantung visi kita. Dan leadership itu nggak harus masuk organisasi. Tapi banyak hal di organisasi yang kita tidak bisa dapat di luar organisasi. Nah, menarik nih, Sat. Jadi, pertama kita nentuin nih purpose kita nih, tujuan kita nih apa gitu. Terus kita melihat apa-apa yang kita lakukan itu mengarahkan ke tujuan kita atau enggak gitu, Sat, ya. Poin yang Anda tangkep gitu, Sat. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya ini lumayan menarik nih, Sat. Sebenarnya proporsi mahasiswa itu lebih bagus fokus di kelas saja atau di luar kampus juga gitu, Sat? Karena ini kadang ada sebagian dilema, Sat. Jadi ada sebagian orang, udah kamu fokus aja belajar di kampus gitu, biar kamu bisa fokus di situ. Nah, ada juga yang sebagian bilang, ilmu itu nggak cuma di kampus, tapi ada di luar juga. Nah, itu gimana, Sat, menyikapi hal-hal seperti itu, Sat? Iya. Kalau menurut Ana ya, memang idealnya kita itu tidak hanya belajar di dalam kelas, ya. Ya, idealnya, ya kan? Bagaimana kita bisa menyamakan porsi belajar di luar kita, luar kelas kita sama dengan porsi belajar di dalam kelas kita. Itu idealnya. Cuman ketika kita nggak bisa menyanggupi, gitu kan, untuk multitasking seperti itu, maka yang kita pilih adalah fokus di kelas sebenarnya. Karena bagaimanapun investasi yang paling mahal itu adalah leher ke atas gitu kan. Ya, intelektual kita inilah yang harus kita asah gitu kan. Bagaimana kita benar-benar belajar. Ya, tapi kalau kita bisa ambil dua-duanya, kenapa tidak gitu. Alhamdulillah nih, Sat, ya, kita udah bicara ngobrol-ngobrol santai nih tentang leadership gitu kan. Nah, mungkin antum ada poin-poin penting atau mungkin, closing statement gitu yang mau antum sampaikan gitu, Sat? Iya, Ustadz Farhan. Jadi memang pesan Ana juga kan Ana juga sama-sama belajar ya untuk teman-teman pendengar Mhm. juga, yaitu bagaimana kita mengerti bahwasanya semakin nyaman lingkungan kita, maka semakin sulit untuk kita bergerak, ya kan? Ini yang berbahaya gitu kan. The comfort zone is the most dangerous zone gitu kan ya. Zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya gitu. Jadi kita sebenarnya jangan tertipu bahwasanya orang-orang yang sibuk itu sebenarnya bukan sok sibuk gitu loh. Mereka itu di belakang mereka itu pasti mempunyai tujuan yang besar, mempunyai cita-cita yang besar, ya, ya kan? Maka haruslah kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa sih kita tujuan kita? Apa sih kita cita-cita kita? Itu. Masya Allah. Berarti, memang benar ya. Jadi sebenarnya zona nyaman kita ini ya musuh yang terbesar juga gitu. Kadang sebagian orang nggak mau keluar dari zona nyaman karena ya merasa hidupnya sudah nyaman, padahal itu bisa menyebabkan dia stuck, tidak berjalan kemana mana gitu ya. Kadang yang membuat kita itu semakin terpacu, semakin maju, itu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu, Sat, ya, poinnya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, Sat, ya, telah meluangkan waktu untuk sharing-sharing santai, ngobrol-ngobrol santai nih tentang leadership. Semoga apa yang antum sampaikan nih, bermanfaat buat para pendengar dan semoga apa-apa yang antum impikan, apa-apa yang antum, harapkan itu bisa terrealisasi, Sat, ya. Iya, Ustaz Farhan. Terima kasih juga nih udah diajak sharing bersama. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan, di kesempatan yang bagus lagi ke depannya insya Allah. Insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.